Inilah momen terakhir dari Jean-Michel Basquiat. Seorang jenius seni jalanan yang pernah menggetarkan New York dengan coretan liar dan simbol penuh amarah, berakhir sendirian di sebuah apartemen. Tubuhnya tak lagi mampu melawan racun yang selama ini ia gunakan untuk melarikan diri. Sebelum meninggal, Basquiat sempat mengatakan kepada orang-orang terdekatnya bahwa ketenaran datang terlalu cepat, terlalu keras, dan meninggalkan lubang yang tak bisa diisi apapun. Dunia melihatnya sebagai ikon seni modern, tetapi hampir tidak ada yang benar-benar memahami betapa rapuhnya ia di balik mahkota kejeniusannya. Ia adalah seniman muda kulit hitam yang tiba-tiba diangkat ke puncak pasar seni internasional, dipuja kolektor kaya, dipamerkan di galeri elit. Namun diam-diam terkunci dalam konflik batin yang brutal. Nama Basquiat identik dengan uang, ketenaran, dan revolusi visual. Tetapi kisah yang jarang dibicarakan adalah bagaimana sistem yang memujanya juga perlahan menghancurkannya. Di usia yang bahkan belum menyentuh 30 tahun, ia sudah dibebani ekspektasi besar, dieksploitasi oleh industri seni, dan dijadikan simbol tanpa pernah diberi ruang untuk tetap menjadi manusia. Banyak yang menyebut kematiannya sebagai kecelakaan akibat overdosis, namun bagi sebagian orang yang mengenalnya, itu adalah akhir yang nyaris tak terelakkan. Kesuksesan ekstrim, kesepian mendalam, kecanduan, dan tekanan rasial bercampur menjadi badai yang terus menggerogoti hidupnya. Video ini tidak sekadar menceritakan siapa Jean-Michel Basquiat, tetapi membuka sisi gelap yang jarang disentuh, pengakuan tak terucap, ketakutan yang ia sembunyikan, serta kebenaran pahit tentang bagaimana dunia seni memperlakukan jenius muda ini. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kematiannya? Dan mengapa begitu banyak tanda bahaya diabaikan? Kisah ini bukan tentang lukisan mahal atau rekor lelang, melainkan tentang harga mengerikan dari ketenaran yang datang terlalu dini, dan seorang seniman yang perlahan tenggelam di tengah sorotan dunia. Jean-Michel Basquiat lahir pada 22 Desember 1960 di Brooklyn, New York, dalam keluarga kelas menengah dengan latar budaya Haiti dan Puerto Rico. Sejak kecil, Jean-Michel Basquiat sudah menunjukkan kecerdasan yang tidak biasa. Ia fasih membaca, menggambar, dan memahami sejarah seni di usia sangat muda. Ibunya sering membawanya ke museum, mengenalkannya pada karya-karya besar seni barat. Sesuatu yang kelak bercampur dengan pengalaman jalanan dan membentuk bahasa visualnya yang unik. Namun masa kecilnya tidak sepenuhnya hangat. Perceraian orang tuanya, rasa keterasingan sebagai anak kulit hitam di lingkungan seni yang didominasi kulit putih, serta kecenderungan memberontak, mulai membentuk konflik batin yang kelak membesar. Pada akhir 1970-an, New York adalah kota yang kasar, berisik, penuh kekerasan, tetapi juga menjadi rahim bagi ledakan budaya baru. Punk, hip-hop, graffiti, dan seni jalanan tumbuh berdampingan dengan kemiskinan dan narkoba. Di tengah kekacauan inilah Basquiat muncul dengan identitas Samo, menulis kalimat-kalimat puitis dan sinis di dinding kota, bukan sekadar coretan, melainkan komentar sosial yang tajam. Dunia bawah tanah New York mulai memperhatikannya sebagai suara baru yang liar dan jujur. Tanpa pendidikan seni formal, ia justru tampil sebagai simbol kebebasan kreatif yang menantang aturan galeri konvensional. Awal 1980-an menjadi titik balik. Dalam waktu singkat, Basquiat berpindah dari jalanan ke galeri ternama, dari tidur di sofa teman ke pesta elit bersama kolektor dan kritikus seni. Lukisannya yang penuh tengkorak, simbol anatomi, kata-kata terpotong, dan figur primitif dianggap segar, brutal, dan sangat relevan dengan zaman. Ia disebut sebagai wajah baru neo-ekspresionisme, sebuah gerakan yang mengembalikan emosi mentah ke kanvas setelah era seni konseptual yang dingin.
Namun posisi ini juga berbahaya. Ia bukan hanya seniman, tetapi fenomena. Media memposisikannya sebagai jenius liar, sebuah label yang terdengar memuja, tetapi diam-diam mereduksi kompleksitas dirinya. Tema utama hidupnya mulai terlihat jelas: eksploitasi, identitas, dan keterasingan. Sebagai seniman kulit hitam yang dipuja pasar seni kulit putih, Basquiat sering merasa dijadikan komoditas eksotis. Ia menyadari bahwa namanya laku bukan hanya karena bakat, tetapi juga karena narasi yang dibangun di sekitarnya. Ketika karya-karyanya terjual ratusan ribu dolar, tekanan untuk terus produktif menjadi tidak manusiawi. Ia bekerja tanpa henti, melukis dengan ritme obsesif, sementara narkoba perlahan berubah dari pelarian menjadi kebutuhan. Hubungannya dengan tokoh-tokoh besar dunia seni memberinya akses dan kekuasaan, tetapi juga memperdalam rasa tidak aman. Ia sering merasa diremehkan, dicurigai, atau dianggap sekadar tren sesaat. Di balik senyum dan gaya flamboyannya, ada ketakutan konstan akan ditinggalkan dan dilupakan. Periode ini adalah fondasi tragedi yang akan datang. Kesuksesan yang luar biasa berjalan beriringan dengan kehancuran internal. Basquiat berdiri di persimpangan antara kebangkitan dan kehancuran, antara pengakuan global dan kehampaan pribadi. Tema besar yang akan mendominasi kisahnya bukan lagi soal seni semata, melainkan tentang harga psikologis dari ketenaran. Dan bagaimana dunia hiburan seringkali gagal melindungi mereka yang paling berbakat. Kebangkitan Jean-Michel Basquiat terlihat seperti dongeng modern yang nyaris mustahil. Dari seniman jalanan tanpa rumah, ia menjelma menjadi bintang seni internasional hanya dalam hitungan tahun. Pameran demi pameran terjual habis, kritik memujinya sebagai suara paling jujur dan brutal dari generasinya. Namun di balik sorak-sorai itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar stabil. Kesuksesan datang bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai gelombang besar yang menenggelamkan ritme hidupnya. Awalnya, ia menikmati perhatian, pesta, wawancara, dan jaringan elit seni memberinya validasi yang selama ini ia cari. Tetapi cepat atau lambat, perhatian itu berubah menjadi tuntutan. Galeri menginginkan lebih banyak karya, kolektor menunggu lukisan berikutnya, media haus akan sensasi baru. Basquiat mulai hidup dalam siklus kerja tanpa jeda, melukis berhari-hari tanpa tidur, tubuhnya dipacu oleh zat-zat terlarang agar tetap produktif. Peristiwa awal yang tampak sepele mulai memicu perubahan. Kritik pertama yang tajam menghantam egonya. Ada suara-suara yang meragukan kedalaman intelektualnya, menyebut karyanya kekanak-kanakan atau sekadar tren sementara. Ia tersenyum di depan publik, tetapi kemarahan itu meresap ke dalam kanvasnya. Tema kematian, tengkorak, dan tubuh yang terpotong muncul semakin sering, seolah mencerminkan kondisi mentalnya sendiri. Pada saat yang sama, relasi personalnya mulai retak. Banyak orang di sekelilingnya bukan teman, melainkan penonton yang menikmati cahayanya tanpa peduli pada luka di baliknya. Basquiat mulai merasa terisolasi, meskipun selalu dikelilingi manusia. Narkoba yang awalnya menjadi alat untuk bertahan kini berubah menjadi pusat kehidupannya. Rumor tentang kecanduannya menyebar di kalangan seni, tetapi jarang ada yang benar-benar mencoba menghentikannya. Sebagian orang bahkan diuntungkan dari kondisi itu. Selama ia terus melukis dan menghasilkan uang, kehancurannya dianggap sebagai bagian dari mitos jenius. Konflik internal semakin membesar ketika ia menyadari posisinya sebagai seniman kulit hitam di industri yang tidak sepenuhnya menerimanya. Ia sering merasa distereotipkan, diperlakukan berbeda, dan tidak dihargai setara dengan rekan-rekannya. Rasa marah dan frustrasi itu tidak pernah menemukan jalan keluar yang sehat. Ia menumpuk semuanya di dalam diri,
menutupnya dengan pesta dan obat-obatan. Kejadian tak terduga datang ketika beberapa figur penting dalam hidupnya menjauh atau meninggal. Kehilangan-kehilangan ini menghantamnya lebih keras dari yang terlihat. Produktivitasnya masih tinggi, tetapi kualitas hidupnya merosot drastis. Ia menjadi paranoid, mencurigai orang-orang terdekat, dan semakin menarik diri. Klimaks dari fase ini bukanlah satu peristiwa besar, melainkan akumulasi kelelahan mental dan fisik. Tubuhnya melemah, pikirannya kacau, tetapi dunia seni terus menuntut pertunjukan. Konsekuensinya perlahan tak terhindarkan. Basquiat bukan lagi sekadar seniman berbakat, melainkan simbol dari sistem yang mengagungkan kreativitas sambil mengabaikan kesehatan manusia di baliknya. Kebangkitannya yang luar biasa justru menjadi jalan menuju kehancuran. Pada titik ini, garis antara kejeniusannya dan kehancuran dirinya menjadi semakin tipis. Ia masih berdiri di puncak dunia seni, tetapi fondasinya sudah retak parah. Bagian hidup ini adalah peringatan sunyi tentang bagaimana kesuksesan tanpa perlindungan emosional dapat berubah menjadi senjata paling mematikan. Menjelang akhir hidupnya, Jean-Michel Basquiat hidup dalam keadaan yang semakin jauh dari gambaran jenius glamor yang dibangun media. Apartemennya menjadi ruang tertutup, tempat ia mengurung diri bersama ketakutan, paranoia, dan kecanduan yang tak lagi terkendali. Peristiwa demi peristiwa kecil memperjelas bahwa kehancuran ini bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi panjang yang diabaikan banyak orang. Ia mulai memutus kontak dengan teman lama, menolak panggilan, dan menutup tirai dari dunia luar. Skandal seputar kecanduannya sebenarnya bukan rahasia, tetapi diperlakukan sebagai gosip ringan, bukan alarm serius. Dunia seni lebih tertarik pada lukisan terbarunya daripada kondisi mentalnya. Rumor tentang overdosis yang nyaris terjadi, tentang malam-malam panjang tanpa tidur, beredar di balik layar, namun tak pernah benar-benar ditangani. Konflik internalnya mencapai titik paling gelap ketika ia merasa tidak lagi memiliki tempat aman. Ia takut keluar rumah, takut dikhianati, dan takut kehilangan relevansi. Dalam percakapan pribadi, ia pernah mengungkapkan bahwa ia merasa digunakan, bukan dipahami. Kata-kata itu jarang dikutip, seolah tidak cocok dengan mitos jenius bebas yang ingin dipertahankan industri. Kejadian tak terduga datang ketika ia mencoba menghentikan ketergantungannya. Usaha untuk menjauh dari narkoba justru membuatnya semakin rapuh. Tanpa dukungan yang konsisten, ia terombang-ambing antara niat untuk sembuh dan godaan untuk kembali melarikan diri. Klimaks emosional terjadi pada hari-hari terakhirnya. Tidak ada drama besar, tidak ada sorotan kamera. Hanya kesunyian yang panjang dan tubuh yang akhirnya menyerah. Konsekuensi dari semua tekanan itu muncul dalam bentuk paling tragis. Ketika kabar kematiannya menyebar, reaksi media dan publik datang terlambat. Tajuk utama memuji kejeniusannya, menyebutnya legenda yang hilang terlalu cepat, tetapi jarang mengakui peran sistem yang membiarkannya jatuh. Di balik layar, ada rasa bersalah yang tak diucapkan. Galeri, kolektor, dan kritikus yang pernah menikmati karyanya kini berlomba-lomba meromantisasi penderitaannya. Kutipan-kutipan tentang seni dan kematian beredar luas, seolah penderitaan adalah bahan bakar kreatif yang wajar. Padahal emosi nyata di baliknya jauh dari indah. Ia lelah, takut, dan sendirian. Detail yang jarang diketahui adalah betapa sering ia berbicara tentang keinginannya untuk hidup normal, jauh dari sorotan. Sekadar menjadi manusia biasa yang bisa bernapas tanpa tekanan. Ingatlah apa yang telah Anda alami, kata-kata itu terasa menggema ketika melihat kembali perjalanan hidupnya. Publik akhirnya bereaksi dengan duka kolektif, tetapi juga dengan jarak aman.
Basquiat dijadikan simbol peringatan, namun tidak banyak yang benar-benar belajar darinya. Kebenaran gelap yang terungkap bukan hanya tentang kecanduan atau kematian, melainkan tentang kegagalan dunia hiburan dalam melindungi mereka yang paling berbakat. Klimaks kisah ini tidak berada pada saat ia meninggal, tetapi pada kesadaran pahit bahwa tragedi ini sebenarnya bisa dicegah. Basquiat tidak hancur karena kurang bakat atau kurang pengakuan, tetapi karena terlalu banyak tuntutan dan terlalu sedikit empati. Warisannya kini dipuja, lukisannya bernilai jutaan dolar, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah dunia benar-benar mencintai seninya, atau hanya menikmati hasil akhirnya tanpa peduli pada harga yang harus ia bayar? Dari sudut pandang saluran ini, kisah Jean-Michel Basquiat bukan hanya tragedi seorang seniman muda, melainkan cermin jujur tentang bagaimana industri kreatif membangun mitos sambil menyembunyikan kerusakan di baliknya. Jean-Michel Basquiat sering dipresentasikan sebagai legenda yang terbakar terang lalu padam cepat, seolah kehancurannya adalah bagian alami dari kejeniusannya. Narasi ini terdengar puitis, tetapi berbahaya. Ia membuat publik percaya bahwa penderitaan adalah harga wajib dari kreativitas besar. Mitos inilah yang terus diulang, bukan hanya pada Basquiat, tetapi pada banyak figur besar lainnya. Saluran ini memandang bahwa rahasia terbesar Basquiat bukanlah kecanduannya, melainkan kesadarannya akan sistem yang memanfaatkannya. Ia tahu dirinya dijual sebagai simbol, sebagai ikon eksotis, sebagai kisah sukses instan yang menguntungkan banyak pihak. Namun ia tidak memiliki kekuatan atau ruang untuk keluar dari peran itu. Setiap kali ia mencoba melambat, dunia justru mendorongnya lebih keras. Opini kami melihat Basquiat sebagai korban dari glorifikasi berlebihan. Ia dipuji saat produktif, tetapi diabaikan saat rapuh. Industri seni menyukai hasil akhirnya, tetapi tidak siap menghadapi manusia di balik kanvas. Rahasia yang jarang dibahas adalah betapa sepinya posisi seorang jenius muda ketika semua orang menganggapnya kuat. Tidak ada yang benar-benar bertanya apakah ia baik-baik saja, karena mitos kejeniusannya dianggap cukup untuk menjawab semuanya. Saluran ini juga melihat bahwa kematiannya sering dijadikan alat pemasaran pasca mortem. Nilai karyanya melonjak, pameran retrospektif digelar, dan namanya semakin abadi. Ironisnya, pengakuan terbesar justru datang ketika ia tidak lagi hidup untuk merasakannya. Ini menimbulkan pertanyaan moral yang penting. Apakah dunia seni belajar dari tragedi ini? Atau justru mengulang pola yang sama pada generasi berikutnya? Kami ingin mendengar pandangan Anda. Apakah Basquiat adalah contoh seniman yang memilih jalan berbahaya demi kebebasan? Ataukah ia adalah korban dari sistem yang gagal melindungi? Apakah penderitaan benar-benar diperlukan untuk menciptakan karya besar? Atau itu hanya mitos yang kita pelihara karena terdengar romantis? Kisahnya memaksa kita untuk melihat lebih dalam, bukan hanya pada lukisan yang mahal, tetapi pada struktur kekuasaan, ekspektasi, dan kesunyian yang sering menyertai ketenaran. Opini saluran ini berdiri pada satu keyakinan, Jean-Michel Basquiat tidak hancur karena dirinya sendiri semata, tetapi karena dunia terlalu sibuk mengaguminya, hingga lupa menjaganya. Rahasia sejati dari kisah ini bukanlah skandal atau sensasi, melainkan pelajaran pahit tentang empati, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang sering hilang di balik gemerlap legenda. Pada akhirnya, kisah Jean-Michel Basquiat terasa seperti gema yang terus berulang di lorong sejarah seni modern. Ia pergi terlalu cepat, tetapi jejaknya tertinggal terlalu dalam untuk dihapus. Jean-Michel Basquiat bukan hanya pelukis dengan karya bernilai jutaan dolar, melainkan suara dari kegelisahan sebuah generasi, jeritan identitas, dan kemarahan yang tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk sembuh.
Melihat kembali perjalanan hidupnya, ada rasa nostalgia yang pahit. Nostalgia akan masa ketika seni masih terasa mentah, berbahaya, dan jujur, sebelum semuanya dibingkai oleh pasar dan angka. Basquiat datang dari jalanan, membawa luka, mimpi, dan keberanian untuk berkata tidak pada aturan lama. Ia melukis seperti seseorang yang berpacu dengan waktu, seolah tahu bahwa hidupnya tidak akan panjang. Kini, puluhan tahun setelah kepergiannya, karya-karyanya tergantung rapi di museum besar, dijaga ketat, diterjemahkan dalam katalog mewah. Ironisnya, semangat liar yang dulu membuatnya hidup justru terasa jauh dari ruang steril itu. Namun disitulah warisannya bekerja secara diam-diam. Setiap garis kasar, setiap kata terpotong di kanvasnya, masih berbicara tentang ketidakadilan, tentang rasa takut dilupakan, tentang tubuh dan pikiran yang tertekan oleh dunia. Basquiat meninggalkan lebih dari sekadar lukisan. Ia meninggalkan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang berbakat? Apakah kita benar-benar mendengarkan, atau hanya menunggu hasil akhirnya? Nostalgia dalam kisah ini bukan tentang masa lalu yang indah, melainkan tentang kesempatan yang hilang. Kesempatan untuk memahami, melindungi, dan memperlakukan seorang jenius muda sebagai manusia utuh. Ada kesedihan lembut ketika menyadari bahwa banyak tanda sudah terlihat, tetapi diabaikan. Dan kini, yang tersisa hanyalah cerita, mitos, dan rasa penyesalan kolektif. Namun mungkin di sanalah kekuatan kisah ini berada. Basquiat tetap hidup melalui karyanya, melalui pengaruhnya pada seniman muda di seluruh dunia, melalui keberaniannya untuk jujur dalam kekacauan. Ia menjadi simbol bahwa seni bisa lahir dari luka, tetapi juga peringatan bahwa luka yang dibiarkan akan menghancurkan penciptanya. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Tetapi sekarang, Anda mengetahuinya. Dan mungkin, dengan mengetahuinya, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Warisan Jean-Michel Basquiat bukan hanya tentang kejeniusannya, melainkan tentang kebutuhan akan empati di dunia yang terlalu sering memuja tanpa peduli.